orang bawah ini punya usul. Dia mengusulkan bagaimana kalau kita tidak usah repotkan saja orang atas. Jadi solusinya kita bolongkan saja kapalnya biar kita tidak mengganggu orang yang di atas, kata orang yang di bawah. Apabila orang yang di atas ini membiarkan orang yang bagian bawah ini membolong kapal ini, maka kapal ini akan tenggelam. Begitulah kita umat akhir zaman ini. Apabila seorang tidak mau bergerak lagi di jalan Allah, seorang dai ini vakum di rumah, tidak pikir lagi agama Allah, maka dunia ini lambat laun akan tenggelamkan. Sebagaimana orang semakin banyak berbuat maksiat kepada Allah. Apabila satu kampung ini satu orang yang berbuat maksiat, seluruh kampung ini Allah tidak pandang mau di situ ada alim ulamanya, mau orang solehnya, mau ahli zikirnya, ahli tahajudnya, Allah tidak nilai. Akan Allah hantam semua yang ada di kampung. Nah, begitulah kita umat akhir zaman ini. Kita benar-benar harus memikirkan supaya macam mana orang bagian bawah ini jangan sampai dia membuat kemungkaran. Kemungkaran yang terbesar itu bukanlah berzina, bukanlah berjudi, bukanlah main perempuan. Tapi kemungkaran yang terbesar itu adalah meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa yang paling besar itu meninggalkan sholat. Kenapa dia berzina? Karena dia tidak sholat. Kenapa dia korupsi? Karena dia tidak mendirikan sholat. Untuk perkara itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah korbankan Nabi untuk satu perkara ini saja, perkara mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala utus Jibril alaihi salam datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, mulia mana engkau dengan matahari?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya mulia saya kan, karena matahari ini berkhidmat untuk umat saya." Itu juga ditanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," kata Jibril salam, "mulia mana engkau dengan angin?" "Ya mulia saya," kata Rasulullah, "karena angin ini berkhidmat untuk umat saya." Itu ditanyakan yang ketiga, "Mulia mana engkau dengan agama?" kata Jibril salam, "Ketahuilah wahai Jibril, saya dikorbankan Allah Subhanahu wa taala untuk perkara agama ini saja." Orang yang paling mulia itu Nabi Rasulullah SAW itu dikorbankan Allah Subhanahu wa taala untuk perkara agama ini. Perkara agama ini adalah perkara yang besar. Bagaimana perkara tidak ada lebih penting lagi sebenarnya. Kenapa manusia ini bermasalah hidupnya, bermasalah perdagangannya, pertaniannya, pekerjaannya bermasalah? Cuma satu saja jawabannya. Itulah jawabannya, adalah karena imannya bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hubungan manusia ini sama Allah Subhanahu wa taala baik, maka akan baiklah hubungannya sesama makhluk ini. Apabila dia sungguh-sungguh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk ini akan berkhidmat kepadanya, akan mentaati segala perintahnya. Sebagaimana dulu sahabat zaman Umar bin Khattab itu harimau jalan-jalan ke pasar. Tapi dengan iman yakinnya Umar bin Khattab itu, dia malah usir harimau. Kenapa? Karena dia yakin bukan harimau yang menggigit, tapi karena izin Allah. Itu juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus benar-benar berpikir macam mana kita meluangkan waktu kita ini supaya kemungkaran ini bisa sikit-sikit terkikis. Walaupun tidak bisa kita menutup, tapi kita ada perjuangan yang manakala nanti Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita bahwa kita betul-betul memperjuangkan agama Allah ini, betul-betul kita memang memikirkan agama Allah ini. Karena satu hari di jalan Allah lebih baik daripada 3.000 hari di hari biasa. Di hadis yang marfu itu yang kita baca, sehari di jalan Allah itu lebih baik daripada 3.000 hari tanpa di jalan Allah. Coba bayangkan berapa hari, kalau kita 3 hari itu udah berapa ribu hari. Nah, belum tentu umur kita sampai situ. Kalau lah kita mengandalkan sholat kita, mengandalkan zikir kita, baca Quran kita, nampaknya jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tipis kita. Karena sholat kita ini sholat jauh dari orang-orang terdahulu. Kenapa? Orang-orang terdahulu umurnya panjang-panjang, ketaatannya juga taat dia sama Allah sampai ratusan tahun. Kalau kita umur akhir zaman ini 60 sampai 70 tahun saja.
Kalau dipakai baru berapa tahun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa tahun kita pakai maksiat? Berapa tahun kita pakai untuk dakwah? Masih banyak kekurangan-kekurangan yang mau kita kejar untuk perkara agama ini. Kenapa? Karena apabila kita buat amal-amal baik terus, maka akan naik amal baik itu ke langitnya Allah, ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan turunkan keberkahan-keberkahan di mana kita berbuat amal baik. Kenapa kampung itu Allah turunkan bencana azab? Karena kampung itu sudah tidak ada lagi yang mengagung-agungkan nama Allah, yang menyebut-nyebutkan nama Allah. Sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa dunia ini masih Allah pertahankan? Karena masih ada 3 perkara. Yang pertama, masih ada tangisan orang di tengah malam, tangis karena mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, karena adanya orang bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masih ada orang yang mengingatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang 3 ini sudah tidak dibuat lagi, maka dunia ini maka akan Allah hancurkan, maka Allah akan benturkan. Untuk perkara itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup umur kita ini sama kayak es batu, Pak. Es batu kalau sudah keluar dari kulkas, mau Bapak minum tak Bapak minum, itu tetap jadi air dia, Pak. Tapi kalau kita pintar, es batu keluar dari kulkas kita campur yang bermanfaat, kita jadikan es cendol, sirup, itu dia bermanfaat. Begitu juga umur orang ini, mau dipakai dakwah nggak dipakai dakwah, tetap habis juga umur kita, tetap berganti juga tahun, tetap berganti juga masa lalu, karena sudah terjadi ini tidak akan kembali lagi. Jadi Imam Ghazali rahmatullah alaihi ditanya, yang paling jauh itu apa? Yang paling jauh itu adalah masa lalu, Pak. Yang dekat itu apa? Yang dekat itu adalah kubur, Pak. Nah, karena kita nggak tahu, nggak ada jaminan besok pagi kita masih bisa menceritakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan sehat, tua, muda, kaya ini kita akan umurnya lebih, tidak ada. Siapa tahu besok Allah sudah panggil kita. Nah, tapi kalau kita dalam ketaatan, kita memikirkan agama Allah, maka Allah akan golongkan kita kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita ini belum beriman, kita masih memperjuangkan iman, Pak. Kita masih pikir anak, mesti pikir istri, mesti pikir lagi pekerjaan. Kalau sahabat dia dakwah, dia sudah betul-betul, Pak. Dalam satu kisah itu, seorang Amir dia pergi ke Eropa, itu kapalnya sampai di tepi langsung dibakar, Pak. Nah, ditanya apa sama makmur, kenapa dibakar kapalnya? Disinilah kita hidup mati, kita mengembangkan agama Allah. Kalau kita masih, Pak, baru berangkat kita sudah mikirkan kapan kita pulang, masih mikirkan pekerjaan kita, memikirkan istri kita, memikirkan anak kita, masih jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan pandang pengorbanan kita, yang mana kita ini masih pikir. Nah, pikir kita inilah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pikir ini lebih baik daripada ibadah 60 sampai 70 tahun, Pak. Pikir sesaat saja di jalan Allah lebih baik, Pak. Nah, orang yang diangkat Allah, yang dimuliakan Allah itu orang yang berkerut keningnya apa dia melihat rumahnya Allah sepi, Pak. Hari ini kita lihat rumahnya Allah Subhanahu wa taala banyak kipas anginnya daripada umat yang datang, Pak. Padahal ini perintah Allah, kewajiban, Pak. 5 waktu ini sudah Allah wajibkan kepada seluruh umat Islam, yang mana dosanya sangat besar meninggalkan sholat ini. Nah, dalam satu mampu alim itu, barang siapa meninggalkan 1 sholat saja, maka dia akan 1 hukum. 1 hukum itu alim ulama tafsir 80 tahun, Pak. 80 tahun itu bukan hitungan dunia, hitungan akhirat, Pak. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, Pak. Kalau di total di Padilah Amal itu 28 juta ribu tahun, nggak tahu, nggak kebayang, Pak, di dalam neraka itu, Pak, 1 kali meninggalkan sholat. Nah, kita ingatkan lagi, Pak, di rumah kita, keluarga kita, tetangga kita, yang mana kita penting, Pak, kita taat bagus, kita soleh bagus, tambah ada yang lebih bagus lagi, mengajak saudara-saudara kita untuk taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, dia bukan golongan dari kami, kata Rasul. Barang siapa apabila dia tidak mencintai saudaranya yang ada kalimat la ilaha illallah, dia bukan golongan dari kami. Tidak ada pernah pikir tentang saudaranya, walaupun dia kulitnya merah, kulitnya biru, walaupun dia orang Amerika, orang Afrika, tapi ada kalimat agung di dalam dadanya, itulah saudara kita. Untuk perkara itu kita harus pikir betul-betul, pikir sungguh-sungguh supaya diri kita Allah hantar lebih jauh lagi, lebih lama lagi untuk perkara mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa yang membahagiakan kita, tidak ada yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah, Pak, ada seekor babi di zaman Nabi Musa ini mencari sama Nabi Musa.
mencari kemana Nabi Musa, ketemu sama Nabi Musa, babi ini bisa berbicara karena seizin Allah. Dan babi ini bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, saya ingin mau jadi manusia. Jadi kata Nabi Musa, saya tidak bisa memutuskan, saya akan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa ini kalau mau bisa langsung bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, ada seekor babi ingin menjadi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Musa, bilang sama babi, saya izinkan babi itu menjadi manusia, cuma manusia yang tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun sampaikan kepada babi tadi. Jadi wahai babi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa engkau boleh jadi manusia, tapi manusia yang tidak beriman. Segitu juga babi itu langsung mengeluarkan air mata. Nabi Musa pun bertanya, mengapa engkau mengeluarkan air mata? Daripada aku dijadikan manusia yang tidak beriman, baguslah aku mati dalam keadaan babi gitu. Tidak ada guna jadi manusia, tidak ada beriman, tidak ada nilainya manusia ini karena ada imannya di dada. Karena semakin tingginya iman dan kualitas imannya, maka manusia ini ada nilai. Babi aja tidak mau jadi manusia, Pak. Kenapa? Buat apa jadi manusia kalau manusia yang tidak beriman? Jadi beruntung orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk perkara mendakwahkan keimanan orang, untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung, Pak. Cuma berapa persen saja manusia yang Allah pilih mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung. Orang hari-hari dia ibarat gudang hidayah. Dia mendoakan orang, dia bekerja sungguh-sungguh mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang petani apabila dia nanam padi, dia tidak akan susah keberasan, Pak. Tidak akan susah perkara beras. Begitu juga seorang pendakwah, seorang dai apabila dia mengajak orang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri dan keluarganya akan Allah perbaiki, Pak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkara itu kita pikir lagi, niatkan lagi diri kita. Semoga Allah antar kita lebih lama lagi, lebih jauh lagi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu